Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorar dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorar, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang wajib diketahui oleh honorer, baik honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang sudah memiliki masa kerja lama dalam hal pendaftaran P3K 2023. Di sini disampaikan bahwa status honorer kategori 2 hilang saat pendaftaran P3K 2023. BKN beri info penting terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pendaftaran P3K 2023 yang disampaikan bahwa honorer kategori 2 hilang statusnya, ada penjelasan penting yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Hal ini perlu diketahui oleh seluruh para pelamar, terutama honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang mengabdi di instansi pemerintah, baik di sekolah negeri, demikian dengan instansi lain, yang mana hal ini adalah satu hal penting yang dijelaskan oleh BKN terkait dengan status honorer kategori 2 pada pendaftaran P3K 2023. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya, jangan kemana-mana dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk diketahui oleh para pelamar P3K 2023, ini terutama para honorer kategori 2 di berbagai bidang. Honorer kategori 2, teknis administrasi dan tenaga kesehatan atau nakes, mengeluhkan masalah pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pendaftaran P3K 2023. Sebab ketika mereka melakukan resum pendaftaran, status honorer kategori 2 menjadi kosong. Nah, tentunya ini adalah satu pertanyaan para honorer kategori 2 yang pada saat pendaftaran itu statusnya itu kosong. Maka tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui apa penyebabnya dan apa yang bisa menjadi dasar atau pegangan para honorer kategori 2 bahwa benar-benar walaupun pada pendaftaran itu statusnya itu tidak tertera, maka jelasnya ada satu penjelasan terkait dengan hal tersebut. Di sini disampaikan, merespon hal ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharmen mengatakan, honorer kategori 2 akan tetap sebagai pelamar formasi khusus dan takkan berubah menjadi formasi umum jika memenuhi 4 persyaratan. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN. Dalam hal ini, BKN Suharmen mengatakan bahwa honorer kategori 2 itu tetap sebagai formasi atau pelamar formasi khusus dan tidak akan berubah menjadi formasi umum. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh honorer kategori 2 yang meliputi 4 syarat yang menentukan bahwa honorer kategori 2 tersebut benar-benar sebagai kategori 2. Pertama, selama yang bersangkutan memilih jabatan pada formasi khusus, itu pertanda bahwa pelamar itu adalah honorer kategori 2. Yang kedua, sudah menginput nomor registrasi X honorer kategori 2. Juga itu adalah satu bukti bahwa memang pelamarnya adalah kategori 2. Yang ketiga, masih bekerja aktif secara terus-menerus di instansi pemerintah yang bersangkutan dilamar. Jadi, itu juga adalah satu bukti bahwa pelamar tersebut adalah honorer kategori 2. Yang keempat, mempunyai bukti untuk dokumen registrasi honorer kategori 2.
Nah, tentunya Bapak Ibu ini 4 poin yang menjadi satu syarat bahwa pelamar tersebut adalah honorer kategori 2. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh BKN, ada 4 syarat yang wajib dipenuhi dan harus diketahui hal ini oleh para honorer kategori 2. Kita lanjutkan, untuk persyaratan nomor 2, selama yang bersangkutan sudah terkonfirmasi nomor registrasinya pada saat pendaftaran, maka status honorer kategori 2-nya tidak akan hilang. Ini pernyataan Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada hari Sabtu 7 Oktober 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi mengenai status honorer kategori 2 yang selama ini dikatakan hilang pada pendaftaran P3K 2023, itu bukan hilang, tetapi penuhilah 4 ketentuan yang telah disampaikan itu, yaitu pertama, memilih jabatan pada formasi khusus, kemudian sudah menginput nomor registrasi X honor kategori 2, kemudian bekerja aktif secara terus-menerus di instansi yang bersangkutan dilamar, dan keempat, mempunyai bukti untuk dokumen registrasi honorer kategori 2. Jika yang bersangkutan tidak mengonfirmasi nomor registrasi honorer kategori 2-nya, lanjut Suharmen, maka akan terdata sebagai non-aparatur sipil negara pada formasi khusus. Artinya, jika yang bersangkutan tidak mengonfirmasi nomor registrasi honorer K2-nya, maka itu dianggap sebagai bukan ex honorer kategori 2. Tentunya, kalau bukan ex honorer kategori 2, berarti itu adalah pelamar umum. Maka Bapak Ibu, honorer kategori 2 dalam hal pendaftaran, silakan berhati-hati dalam hal ini karena memang ada beberapa ketentuan yang mana nantinya itu benar-benar honorer kategori 2 pada pelamaran khusus. Dan satu hal selain daripada 4 poin penting itu, yaitu wajib mengonfirmasi nomor registrasi honorer keduanya. Sebab pada saat mau memilih jenis formasi pasti akan ada konfirmasi apakah yang bersangkutan ex honorer kategori 2 atau bukan. Jika ya, maka akan ada pemeriksaan nomor registrasi, nama, tanggal lahir, ucapnya. Jadi silakan lakukan hal ini Bapak Ibu untuk bisa yakin bahwa Bapak Ibu honor kategori 2 adalah pelamar pada formasi khusus atau ex THK 2. Dia menyatakan bila tidak melakukan konfirmasi registrasi honorer K2 dan langsung resume pendaftaran P3K, maka sudah final. Yang bersangkutan tidak bisa mengulang lagi. Oleh karena itu, Deputi Suharmen mengingatkan para honorer kategori 2 untuk cermat sebelum melakukan resume. Sebab jika tidak teliti, resikonya pelamar umum jadinya. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu ya. Sebelum resume, pastikan bahwa Anda adalah honor kategori 2 dengan syarat dan ketentuan yang telah disampaikan oleh SINKA BKN tersebut. Resiko sendiri tidak cermat. Pada tahap registrasi pasti akan ada konfirmasi apakah honor kategori 2 atau tidak. Kalau dijawab atau dipilih tidak, ya itu konsekuensi dari pilihannya, tegasnya. Dia pun mengimbau bagi honorer yang belum melakukan resume, masih tersisa waktu 2 hari lagi. Deputi Suharmen kembali mengingatkan untuk cermat saat mengisi formulir pendaftaran agar tidak salah isi. Nah, demikian informasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu honorer kategori 2 dalam hal pendaftaran ini berhati-hatilah dalam hal pemilihan formasi yang mana para honorer kategori 2 dinyatakan sebagai pelamar formasi khusus dan itu adalah salah satu pertanda atau bukti bahwa itu adalah pelamar honorer kategori 2. Demikian juga dengan para honorer non-ASN yang sudah memiliki masa kerja tertentu dan mengabdi di sekolah negeri atau di instansi pemerintah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena tidak semua para honorer itu masuk pada formasi khusus atau pelamar khusus. Ada juga sebagian honorer yang mungkin dari sisi masa kerja yang memang pada saat resume dinyatakan adalah pelamar umum. Jadi hal tersebut silakan diperhatikan dengan baik sebelum penutupan pendaftaran dan sebelum resume dilakukan. Karena nantinya ini bisa fatal oleh karena kelalaian, maka kemungkinan akan terjadi penyesalan karena formasinya salah. Hanya 2 ketentuan Bapak Ibu, pelamar umum dan pelamar khusus.
Pelamar khusus itu adalah para honorer yang memenuhi syarat untuk formasi khusus, demikian dengan para kategori 2, dan pelamar umum tentunya sebagaimana mekanisme atau kriteria dan ketentuan pelamar umum. Demikian informasinya, semoga Bapak Ibu honorer kategori 2 dan honorer non-ASN lainnya bisa meraih impian menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini lewat seleksi P3K 2023 yang diselenggarakan oleh Panselnas. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.